Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Toy. Bertemu lagi dengan saya ya. Jadi hari ini saya akan mengisahkan kisah orang Lampung garis keras versus orang Banjar Kelua versus dengan orang Kutai Kertanegara. Jadi ini kisah yang pertama ada di daerah Jonggon, Kalimantan Timur, Samarinda. Ya daerah Tenggarong lah itu sih Jonggon tuh ya. Masuk daerah Tenggarong, khususnya di daerah Jembayan. Dan yang kedua, kisahnya itu yang Banjar versus Kutai Kertanegara itu ada di Kota Bangun. Nah, kita kisah yang pertama, orang Lampung vs orang Kelua. Jadi gini kisahnya guys, saya ketemu sama seorang kai-kai, dia orang Kutai, sudah sepuh. Saya lagi mancing didatanginya. Saya lagi mancing, cerita sampai ada cerita dulu saya pernah tinggal di Jonggon, dia bilang gitu. Waktu saya masih muda, saya itu tinggal di Jonggon. Jadi zaman dulu saya bawa perahu, modal saya perahu, jadi saya bawa barang, kayu, apapun saya bawa itu di perahu itu isinya sampai bisa bertonton. Jadi saya bawa ke kota, saya jualan. Nanti berbulan-bulan itu di perjalanan itu, Samarinda kemana-mana lah dia jual. Nanti balik lagi bawa barang lagi, kayak gitu-gitu aja. Kehidupan mata pencarian orang di zaman itu, khususnya di daerah Jonggon. Nah, dia dengar kisah bahwasanya ada orang Kelua yang dijolimi. Nah, jadi guys, disclaimer dulu ya, di daerah Jembayan itu saya juga baru tahu sih bahwasanya tempat transmigrasi orang-orang Lampung garis keras. Jadi di Jembayan itu dia sudah bikin dusun, orang-orang kampung di situ ya, ada ketua adatnya tapi orang Lampung juga. Nah, orang Banjar Kelua ini posisinya istrinya lagi hamil, anaknya masih kecil-kecil, dia lagi melaut, bahasanya ya nyari uang lah ya kan. Pas dia balik, dia kaget, istrinya tuh kebingungan, beras nggak punya, pakaian habis, minyak makan segala macam. Kan dulu kan dia rumah-rumah, dapur-dapur kan gitu kan, jadi dicuri lah, gabah-gabah segala macam punya mereka untuk makanan, stok makanan kan. Jadi orang Kelua ini lapor lah ke kepala dusun, RT lah bahasanya ya kalau kita ya. Lapor RT itu ya orang Lampung kan, orang Lampung itu dia berharap orang Kelua ini dapat pertolongan karena lagi kesusahan sekali. Pas sudah ketemu sampai ketemu dengan beliau orang Lampung tersebut, Pak RT tersebut, pemuka adat tersebut di situ, dia keluh kesah, bukannya malah dapat bantuan, malah dapat amukan, marah dari kepala dusun tersebut. Kamu ini lain orang sini, datang ke sini sudah kehilangan baru minta tolong sama kami, ke sini juga ndak pakai izin. Orang ke sini tuh pakai izin dulu. Dia bilang gitu kan. Kan orang Kelua ini mikir, saya ini putra daerah, saya ini orang asli Kalimantan. Nah, di zaman dulu Kalimantan itu kalau kita mau punya rumah ya, punya tanah, ya pokoknya kita tebas-tebas hutan, kita tajak dia itu rumah kita sudah. Nggak ada izin segala. Kau tebas sampai bisa 20 km itu ya punyamu sudah itu. Nah, itu. Jadi singkat cerita, pulanglah orang Kelua ini. Sakit hati dia kan. Nah, setelah kira-kira 2-3 bulan terdengar kabar ada buaya besar yang makan manusia. Jadi saya pada saat itu kayak itu bercerita buaya itu makan sampai 99 manusia yang dimakan. Jadi saya bilang kayak jangan botek-botek kayak betul-betul kisah ini. Langsung kayak seperti nyolot gitu kan. Kamu kira aku nih bohong kah? Nah, itu bahasanya dia tuh untuk meyakinkan saya bahwasanya ini cerita benar adanya. Itu. Jadi singkat cerita, berapa orang sudah dimakan sampai bahkan ada perahu
ya, perahu penumpang itu ditenggelamkan sama buaya itu, dan itu dibunuh, orangnya itu yang di dalam itu dimakan. Soalnya mayatnya nggak ada yang ketemu. Sampai ada namanya tuh Tanjung, di situ kayak ada teluk Tanjung, Tanjung Putus namanya ya. Nggak tahu kalau sekarang namanya apa. Itu dulu namanya Tanjung Putus. Jadi setiap orang lewat situ selesai. Tapi yang herannya, yang dimakan kalau orang-orang Jonggon, aslinya orang Jonggon itu yang orang putra daerah, itu aman-aman aja bang. Lewat Tanjung situ atau lewat bolak-balik lewat Jonggon, kan Jonggon tuh kan nanti dia airnya naik pakai perahu, orang-orang tuh kan lewat situ aman-aman aja. Yang mati orang-orang Lampung, orang-orang pendatang. Nih cicak bunyi tuh, cicak bunyi tuh. Jadi dikabarkan itu kisahnya 99 orang meninggal di situ. Nah, itu cerita pertama bang. Cerita kedua kayak itu langsung cerita lagi. Itu masih orang keluar yang di daerah Jonggon. Ada lagi cerita ini yang di Kota Bangun. Dia bilang, ini di kampung saya, dia bilang, kayak ini orang Kutai. Nah, dia pakai bekehe-kehe, dia bilang gitu. Nah, jadi ada orang keluar tinggal di daerah Kutai situ, di Kota Bangun. Dia nyewa rumah lah, ya kan, di pinggir sungai dia nyewa rumah. Habis itu dia usaha di air situ kan. Sore hari pagi hari itu dia pas mau berangkat melaut ya, nyari-nyari ikan atau segala macam ya, kehidupan orang sana. Dia ditegur sama orang asli situ, orang Kutai situ. Artinya, kamu kesini bawa sangu kah? Oh banyak saya bawa sangu, bawa beras, bawa minyak ya kan. Jadi namanya orang Banjar ini kan, kita kan bagus-bagus lah sama orang, tidak ada prasangka buruk. Jadi dia jawab kayak gitu aja. Padahal orang Kutai ini maksudnya dia ini bawa sangu tuh bawa isian badan, ilmu. Nah ya sudah, nanti sore kamu jam berapa pulang? Ya pokoknya sebelum maghrib aku di rumah. Sudah nanti saya ke situ ya. Nah ke situlah. Pas pulang orang Banjar itu tetangganya ke rumah bilang, bilang tuh bertamu. Nah, bertamu ke situ. Jadi zaman dulu orang itu nginang ya, makan pinang, ngerokok, itu ada wadahnya. Kata Kai ini cerita dia, wadahnya itu kuningan, berukir-ukiran. Bagus pokoknya. Setiap rumah tuh ada pasti. Karena minang itu sama rokok itu, kopi apa segala macam itu taruh di situ dia. Jadi sudah disuguhkan pinang sama rokok. Pas masuk duduk bersama berhadapan, kaget lah si yang tuan rumah ini kan, si orang keluar ini. Pas dia bakar rokok, dia mau naruh abu rokok di tempat kuningan itu. Asbak rokok tuh kuningan bang, tempat naruh pinang segala macam tuh kuningan, berukir-ukir lagi, bagus pokoknya katanya Kai itu. Kaget, burungnya orang keluar itu ada di wadah itu, burungnya sebiji-biji sama burung-burungnya itu di situ. Cuman dia berdiam aja. Nah habis itu datanglah air, disuguhkan air teh ya kan. Pas pada saat ditawari silakan minum, katanya orang Banjar ini kepada orang Kutai ini kan, orang asli situ. Pas dia mau minum itu, belum sampai di mulutnya itu cangkir, itu keluar buaya bang dari mulutnya itu bang. Dari air gelas itu keluar buaya, gigit dia punya bibir ini sampai sobek. Cicak lagi mendengarkan nih, cicak ini kisah nyata kayaknya ini, kebetulan kayak tidak bohong, kayak itu ketemu saya tuh. Nah cicak lagi di sana bersuara. Nah habis itu setelah kena gigit di sininya sama buaya kan, itu di gelas keluar buaya bang, gigit bibirnya itu orang Kutai. Jadi ya itu banggap bersaudara-saudara lagi dah, karena ilmunya sama-sama kenceng kan. Jadi beding sanakan kata orang sana tuh, kita bersaudara aja gin, sama-sama kita bagus punya ilmu ini kan gitu. Ya itulah kisah-kisah zaman dulu. Insya Allah saya bisa ketemu lagi dengan beliau, dan mungkin ada kisah-kisah yang terbaru yang kita tidak pernah dengar kisah itu. Oke bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Joy, saya ada di mantap bro.